ngerepotin kemana-mana. Halo warga kerepotan. Nah, hari ini Indah lagi ada di Aula Tengku Rizal Nurdin. Hari ini tuh lagi ada keseruan tentang sesuatu. Jadi untuk kalian yang penasaran sama keseruan apa yang ada di sini, ayo, mari. Warga kerepotan, di sini Indah datang untuk menyaksikan pembukaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Pembukaan PPDB ini dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Hasanuddin. Terima kasih. Hari ini saya meluncing penerimaan rencana siswa baru bagi SMA SMK di Sumatera Utara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa harapan saya pelaksanaan ini bisa berjalan secara baik dan tertib, lancar. Mari kita gunakan evaluasi pada saat pelaksanaan yang lalu. Dan hari ini harus menyangkut sesuai dengan porsi-porsi yang ketentuan yang ada. Diharapkan semua warga masyarakat kita mendapatkan pendidikan layak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga investasi kita ke depan sebagai sumber daya yang berkualitas akan terwujud melalui pendidikan. Selain Bapak Hasanuddin, juga ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara loh. Berharap ya PPDB ini kan kita tahu selalu membuat heboh ya, karena ada keinginan dari kawan-kawan atau masyarakat kita untuk bersekolah di tempat sekolah tertentu yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, oleh karena itu kita berharap PPDB hari ini yang sekali ini itu akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan suatu penerimaan peserta didik baru yang kondusif, ya, yang harmonis dan tenang dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Selain itu, kita coba tanya-tanya sama Bapak Agus Sinaga yang juga hadir di pembukaan PPDB ini. Berada di Aula Tengku Rizal Nurdin, sebelah rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Yang pertama, kegiatan kita hari ini adalah launching PPDB, karena memang penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2024-2025 akan dimulai tanggal 15 Mei. Jadi hari ini Pak Penjabat Gubernur Sumatera Utara meluncing yang disaksikan Kepala Dinas dan Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta beberapa Kepala OPD dan Kepala Sekolah Cabang Dinas Wilayah 1 dan Kepala SMP dan Kepala Dinas se-Kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tentang PPDB, bahwa memang untuk PPDB ini ada beberapa jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Nah, kalau zonasi ini kan berdasarkan kedekatan tempat tinggal ya atau domisili calon peserta didik ke sekolah yang mau dituju. Jadi yang diukur itu jarak dari rumah calon peserta didik ke sekolah yang dipilih. Nah, kalau afirmasi itu bagi calon peserta didik ya yang yang dikategorikan masuk kelompok yang secara ekonomi kurang ya, bagi kawan-kawan kita yang memiliki misalnya kartu Indonesia Pintar atau yang mengikuti program PIP atau
dia memiliki kartu PKH yang mengkategori siswa yang kurang mampu, itu afirmasi. Terus prestasi ini ada dua, akademik dan non akademik. Jadi yang dimaksud dengan akademik adalah nilai rata-rata raport dia, anak calon peserta didik semester 1 sampai semester 5 di SMP, dan secara non akademik adalah prestasi yang diraih, misalnya juara olimpiade, juara olimpiade sains, olimpiade olahraga, ya festival seni yang berjenjang, baik juara tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan kalau ada internasional. Perpindahan wali atau orang tua itu maksudnya adalah bahwa pada saat proses PPDB ini berlangsung, ada orang tua wali ya atau orang tua peserta didik yang memang pindah tugas misalnya dari luar kota, sehingga tentu kan peluang yang pindah tugas ini akan kecil kemungkinan kalau misalnya jalur zonasi, karena kan masih menggunakan kakaknya di tempat tugas lama. Jadi dengan adanya perpindahan tugas orang tua ini tentu sangat memberikan kesempatan kepada orang tua yang memang pindah tugas pada saat proses PPDB ini, mereka dikasih kesempatan untuk jalur perpindahan orang tua calon peserta didik atau perpindahan orang tua wali. Yang pertama dengan launchingnya PPDB untuk tahun pelajaran 2024-2025, yang pertama bahwa masyarakat tahu bahwa penerimaan peserta didik baru ya untuk jenjang SMA, SMK dan SLB itu sudah dimulai, dan harapannya masyarakat sudah tahu informasi yang terkait PPDB ini, misalnya jalurnya tadi, kapan waktunya, nah terus bagaimana mekanismenya, bagaimana misalnya pendaftarannya, kapan itu pengumuman. Itulah harapan kita dengan launching ini. Artinya gini, launching ini ada tidak sekedar bahwa PPDB sudah dimulai dengan ada launching dari Pak Penjabat Gubernur, tapi memang kita berharap masyarakat sudah paham, masyarakat sudah tahu apa itu isi juknis PPDB, bagaimana mekanisme, bagaimana aturan mainnya, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga bahwa PPDB ini ya menjaga supaya tidak terjadi kecurangan, ya terjadi transparan, dan calon peserta didik yang memang memenuhi syarat itu harus masuk, jangan sampai ada korban akibat ada kecurangan. Itu yang paling utama supaya PPDB berjalan dengan baik dan semua mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan di juknis PPDB. Warga kerepotan, selain orang Medan, Indah juga tanya tentang acara ini sama orang keren dari luar Medan loh. Alhamdulillah, puji syukur, launching ini adalah puncak dari sosialisasi. Dan ini disampaikan ke semua Forkopimda, bahkan juga ke Ombudsman dan ke semua lapisan. Sehingga tidak ada kesan PPDB ini sembunyi-sembunyi. Semua sudah transparan, sesuai dengan aturan. Jadi kita bangga, kita senang, kita bahagia, dan tidak ada lagi istilahnya seperti tahun-tahun yang dulu. Ada kesalahan-kesalahan ini, harapan kita di tahun ini akan tertuntaskan semua. Menjaga transparansi, kepatuhan pada aturan, dan dukungan dari berbagai pihak merupakan langkah kunci dalam memastikan bahwa PPDB di Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar dan berkontribusi dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan, membangun Indonesia menuju cita-cita emas pada tahun 2045. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak ya, kalian udah pada stay tune dan bergabung bersama Indah di dalam momen pembukaan PPDB ini. Sampai jumpa kembali, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin kemana-mana.